Bab ke-442, Gegabah Dendam. Baik Tuan Muda, aku langsung ke sana sekarang juga. Sahut Charles sambil menutup ponselnya setelah dia mendengar Brian sudah memutuskan sambungan teleponnya. Siapa yang menelpon malam-malam begini, Charles? Tanya sang mama yang ikut terbangun saat mendengar bunyi ponsel Charles dan akhirnya memutuskan untuk keluar kamar menemui Charles yang sudah duduk di sofa ruang tamu sambil menelpon. Sang mama yang merasa penasaran langsung bertanya begitu Charles menutup teleponnya. Ada sedikit masalah di rumah Tuan Muda, jadi aku harus pergi ke sana sekarang. Sahut Charles. Apa tidak bisa besok pagi saja? Ini masih jam 2 dini hari. Tukas sang mama. Tidak bisa, Mah. Masalah ini harus diselesaikan saat ini juga. Aku pergi dulu, Mah. Sahut Charles sambil bergegas berdiri dari sofa dan meraih kunci kontak mobilnya dari atas meja. Kak Charles mau pergi ke rumah kakak kedua? Aku ikut. Ujar Nicole yang tahu-tahu sudah berdiri di sisi sang mama. Tidak boleh. Anak kecil tidak boleh ikut campur masalah ini. Tukas Charles sambil mengacak-acak rambut Nicole yang wajahnya masih terlihat ngantuk dan kecapekan. Aku bukan anak kecil. Protes Nicole. Sudahlah Nicole, masalah ini pasti sangat penting sampai-sampai Tuan Watson harus menghubungi kakak kamu saat masih dini hari seperti ini. Bukankah besok siang kita juga akan pergi ke rumah Tuan Watson? Ujar sang mama. Oke. Sahut Nicole sambil menguap. Tuh, untuk melek mata saja susah. Masih sok-sokan mau ikut. Ucap Charles sengaja mengolok-olok adiknya. Nicole yang ternyata masih benar-benar mengantuk tidak menanggapi gurauan Charles, tetapi malah menguap lagi lebih lebar dari yang tadi. Nicole, sana segera kembali ke kamar mumpung masih kuat jalan. Ucap sang mama sambil tersenyum. Tanpa protes sama sekali, Nicole segera ngeloyor untuk kembali ke kamar sambil menguap lagi beberapa kali. Hati-hati, Charles! Seru sang mama saat melihat Charles menutup pintu apartemen. Beberapa saat kemudian tampak mobil Charles meluncur dengan kencang meninggalkan area apartemennya. Suasana lalu lintas yang sangat sepi membuat Charles menjadi leluasa untuk menggeber mobilnya. Tidak sampai 30 menit kemudian, mobil yang dikemudikan oleh Charles terlihat memasuki area perumahan Dragon Court. Charles terus melaju hingga tiba di halaman rumah terbesar dan bergegas turun setelah memarkir mobilnya. Charles segera berjalan ke arah teras rumah dan dia langsung melihat Sean dan Brian sedang duduk santai di kursi teras, sengaja menunggu kedatangan Charles. Selamat malam Charles, sorry aku harus mengganggu jam istirahat kamu. Sapa Brian sambil tersenyum. Tidak masalah Tuan Muda. Di mana orang-orang itu? Tanya Charles sambil menyapa Sean. Mereka bertiga ada di ruang tamu. Sengaja aku bikin pingsan agar tidak merepotkan kamu. Sahut Brian. Apa kamu pernah mendengar tentang klan Ninja Takamura, Charles? Tanya Brian tiba-tiba. Charles tampak berpikir cukup lama seperti sedang mencoba menggali ingatannya sebelum akhirnya dia menjawab. Kalau tidak salah, klan Takamura adalah klan ninja yang sudah dikontrak untuk jangka waktu lama oleh sebuah perusahaan besar di Jepang. Bisa dibilang posisi klan Takamura bagi perusahaan tersebut seperti posisi para pengawal perusahaan kita, Tuan Muda. Sahut Charles. Aku yakin perusahaan yang kamu maksud adalah perusahaan milik Tuan Fumihiro. Ujar Brian. Benar Tuan Muda. Apa para ninja yang tadi bentrok Tuan Muda adalah anggota klan tersebut? Tanya Charles. Betul Charles. Dan gara-gara kejadian malam ini, aku jadi ingin bertemu dengan pemimpin klan Takamura. Makanya aku sengaja menawan ketiga orang ninja anak buah Takamura tersebut. Sahut Brian. Itu bisa diatur, Tuan Muda. Hanya saja, aku masih merasa agak bingung mengapa tiba-tiba saja Tuan Fumihiro menyuruh para ninja ini untuk menangkap Tuan Muda. Ujar Charles. Menurut aku,
Tuan Fumihiro tidak akan berani begitu gegabah untuk mengganggu CEO Dragon Corp secara langsung seperti malam ini. Karena aku yakin jika saat ini dia pasti sudah mempelajari kekuatan Dragon Corp. Sambung Charles. Kamu benar Charles. Memang bukan Tuan Fumihiro yang menyuruh mereka, tetapi anaknya yang bernama Kenshiro. Aku memang ada sedikit masalah dengan dia dan tampaknya dia sudah tidak sabar untuk bisa segera membalas dendam kepadaku. Sahut Brian santai. Rupanya seperti itu. Gumam Charles sambil menoleh ke arah halaman. Sepertinya mereka sudah tiba, Tuan Muda. Ucap Charles saat dia melihat dua buah jeep berhenti di halaman rumah dan kemudian tampak 4 orang pengawal Dragon Corp meloncat turun dari jeep tersebut. Selamat malam Tuan Watson, Tuan Charles, Tuan Sean. Kami siap untuk melaksanakan tugas. Ucap salah seorang dari keempat pengawal Dragon Corp tersebut. Barang yang akan kalian kirim ada di dalam. Secepatnya kalian ambil dan masukkan dalam jeep. Sahut Charles sambil menunjuk ke arah pintu rumah yang memang dibiarkan terbuka. Siap Tuan Charles. Sahut sang pengawal yang kemudian mengajak rekan-rekannya untuk mengambil barang yang baru saja disebutkan oleh Charles. Mau kamu bawa kemana ketiga orang ninja itu, Charles? Tanya Brian. Ke ruang bawah tanah di kamp pelatihan yang telah selesai direnovasi sesuai permintaan Tuan Muda waktu itu. Dan sekarang kamp pelatihan itu sudah difungsikan lagi seperti dulu. Sahut Charles. Sistem keamanan di kamp juga sudah di-upgrade dengan sistem paling canggih yang ada saat ini. Petugas yang berjaga di kamp sudah bisa mendeteksi adanya ancaman keamanan dalam radius 2 km dari bangunan utama kamp, sehingga mereka bisa segera menghubungi kita untuk segera mengirim bantuan jika memang dibutuhkan. Sambung Charles. Pasti Wilbert sudah minta kepada kamu untuk kembali menempati kantornya di kamp itu. Celetuk Brian. Mulai minggu depan, Wilbert akan kembali berkantor di sana. Aku sudah mengizinkan dia karena aku merasa kasihan saat melihat dia tampak begitu kesulitan untuk beradaptasi di lingkungan gedung Dragon Corp dan terus saja merasa rendah diri. Sahut Charles. Oke, tidak masalah Charles. Aku juga tidak ingin memaksa Wilbert untuk terus berada di gedung Dragon Corp kalau dia merasa tidak nyaman. Tukas Brian. Saat Brian, Sean dan juga Charles sedang serius berbincang tentang Takamura dan Wilbert tersebut, tampak salah seorang pengawal Dragon Corp datang menghampiri. Lapor Tuan Charles. Kami sudah siap untuk berangkat ke kamp. Ujar si pengawal yang bersama rekan-rekannya baru saja selesai memindahkan 3 orang ninja ke dalam jeep. Oke, kita langsung berangkat saat ini juga. Tukas Charles. Tuan Muda, setelah urusan di kamp pelatihan selesai semua, aku akan langsung ke gedung pusat Dragon Corp. Lanjut Charles. Oke Charles, sampai ketemu di kantor. Kita akan cari cara untuk memancing Tuan Takamura agar dia sendiri yang mencari aku dan tidak lagi mengirim anak buahnya seperti malam ini. Sahut Brian. Aku ingin bisa segera bertemu dengan Takamura. Bahkan kalau memang memungkinkan, sebelum aku pergi ke ibu kota, urusan dengan dia sudah bisa aku bereskan terlebih dahulu. Sambung Brian. Siap Tuan Muda? Aku jamin Anda akan secepatnya bertemu dengan Tuan Takamura. Tukas Charles cepat. Sejenak kemudian tampak 2 buah jeep meninggalkan area halaman rumah Brian dan di belakangnya tampak mobil Charles mengikuti kedua jeep itu. Sementara itu, tepat di tengah-tengah hutan yang berada di belakang kastil, tampak berkelebat 3 bayangan hitam meloncat turun dari puncak pohon. Mereka bertiga adalah anggota klan Hitoshi tingkat kedua yang sengaja dikirim oleh Hitoshi untuk menyelidiki keadaan kastil sesuai permintaan Randall Robinson. Randall Robinson memang sudah memberitahu Hitoshi jika dia ingin melenyapkan Brian saat dia berada di kastil kakek buyutnya tersebut. Entah apa yang ada dalam pikiran Randall Robinson sampai dia ingin melakukan hal seperti itu. Dia sama sekali tidak peduli jika keinginannya itu akan semakin menyulitkan bagi Hitoshi untuk menyelesaikan misinya. Aku tidak peduli bagaimana cara kamu untuk menuntaskan misi utama ini, Tuan Hitoshi.
Aku ingin acara di kastil itu akan menjadi kenangan paling buruk bagi kakek bangkotan itu dan tentu saja juga bagi cucunya, si Edward sialan itu. Ucap Randall Robinson waktu itu, tepat setelah dia memberitahu Hitoshi tentang detil lokasi dan waktu yang dia tentukan bagi Hitoshi untuk bertindak. Randall Robinson sama sekali tidak berniat untuk memberitahu Hitoshi jika dia sebenarnya juga sudah mempunyai rencana lain lagi untuk membuat acara di kastil kakek buyut Brian itu agar menjadi semakin kacau. Hal itu sengaja dilakukan oleh Randall karena dia tidak sepenuhnya percaya jika Hitoshi akan mampu melaksanakan misi itu dengan mulus. Apalagi setelah Hitoshi gagal melenyapkan Tuan Adam Barnes. Kepercayaan Randall Robinson terhadap kemampuan Hitoshi sudah turun drastis. Meski demikian, Randall Robinson tetap saja meminta Hitoshi untuk melakukan misi utamanya tersebut karena dia tidak ingin kehilangan uang muka yang sudah terlanjur dia bayarkan kepada Hitoshi. Dia sama sekali tidak rela jika uang itu hilang percuma meskipun resikonya dia harus menambah lagi sesuai jumlah yang diminta oleh Hitoshi. Randall Robinson tidak peduli. Kamu telah begitu berani menekan aku, Hitoshi. Tunggu saja, kamu akan mendapat balasan yang setimpal dariku saat di kastil nanti. Tekad Randall Robinson yang dalam hatinya sedang dipenuhi rasa dendam. Hitoshi sungguh tidak pernah menyangka jika Randall Robinson ternyata sudah memiliki rencana lain di belakangnya. Setelah mendapatkan info dari Randall tentang lokasi kastil, Hitoshi yang sama sekali belum mengetahui situasi di sekitar kastil, langsung mengirimkan 3 orang anggotanya untuk menyelidiki. Dengan penjagaan seperti itu, kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam kastil tanpa ketahuan oleh para penjaga. Ucap salah seorang ninja anggota klan Hitoshi yang tubuhnya paling jangkung. Aku juga berpikir seperti itu. Kita harus segera memberitahu Tuan Hitoshi tentang keadaan di kastil itu. Sahut salah seorang rekannya. Ketiga orang ninja tersebut baru saja menyelidiki area sekitar kastil. Mereka sebenarnya berencana untuk masuk ke dalam kastil, tetapi saat melihat penjagaan kastil yang begitu ketat, akhirnya mereka menunda niatnya itu dan langsung kembali ke tengah hutan yang mereka jadikan sebagai markas darurat. Ketiga orang ninja anggota klan Hitoshi level 2 ini sadar diri jika kemampuan mereka masih belum cukup digunakan untuk menyusup ke dalam kastil. Akhirnya ketiga orang ninja itu sepakat untuk segera menghubungi pimpinan mereka, Tuan Hitoshi, dan memberitahukan situasi yang mereka temukan di sekitar kastil. Oke, jangan memaksakan diri jika kalian memang merasa tidak mampu untuk menyusup ke dalam kastil, salah-salah malah bisa mengacaukan semua rencanaku. Sahut Hitoshi dari seberang telepon setelah dia mendapat penjelasan dari anak buahnya tersebut. Aku akan mengirimkan 3 orang anggota paling senior untuk pergi ke lokasi. Lanjut Tuan Hitoshi. Untuk sementara ini, kalian bertiga jangan melakukan tindakan apapun sampai rekan-rekan kalian itu tiba di sana. Pungkas Hitoshi. Baik Tuan Hitoshi. Sahut ninja paling jangkung yang mewakili rekan-rekannya untuk menghubungi Hitoshi. Bab ke-443, Terkutuk. Kak Sarah! Teriak Nicole antusias, begitu dia keluar dari mobil dan melihat Sarah sedang berdiri di teras rumah Brian. Nicole! Seru Sarah bersemangat. Tanpa menunggu sang mama turun dari mobil, Nicole langsung saja berlari ke arah Sarah. Akhirnya kamu sampai juga di Rhodes, Nicole. Ternyata kamu lebih cantik daripada saat video call waktu itu. Ujar Sarah sambil memeluk Nicole dengan hangat. Kak Sarah juga cantik sekali. Sahut Nicole tidak mau kalah, balas memuji Sarah. Hei, hei, hei. Kalau begitu, kita berdua memang sama-sama cantik. Tukas Sarah sambil terkekeh. Di mana kakak kedua? Tanya Nicole sambil melepaskan pelukan mereka. Sudah berangkat ke kantor bersama Sean. Kamu kesiangan datangnya, Nicole. Sahut Sarah. Apa kabar, Bibi? Sapa Sarah saat dia melihat mamanya Nicole menghampiri dirinya. Baik, Sarah. Benar kata Nicole. Kamu memang benar-benar cantik.
Beruntung sekali Tuan Watson bisa mendapatkan gadis seperti kamu. Sahut mamanya Nicole sambil tersenyum. Akulah yang beruntung bisa mendapatkan Brian, Bibi. Bukan sebaliknya. Tukas Sarah merendah. Sama-sama beruntung kalau begitu. Aku saja yang belum bisa beruntung, sampai hari ini belum mendapatkan siapa-siapa. Celetuk Nicole seenaknya. Hei, hei, hei. Sebentar lagi kamu pasti akan mendapatkannya, Nicole. Sahut Sarah sambil terkekeh dan mengajak Nicole serta mamanya masuk ke dalam rumah untuk bertemu dan berkenalan dengan Naomi dan Evelyn. Sehari sebelumnya, di apartemen mewah tempat tinggal Rudolf Robinson. Plak! Plak! Arge! Dasar anak tidak tahu diri! Muka Randall Robinson tampak merah padam. Dia langsung memaki Rudolf setelah tangannya lebih dulu melayang ke arah muka Rudolf, yang membuat Rudolf berteriak kesakitan. Rudolf benar-benar merasakan nyeri yang sangat hebat pada wajahnya. Lebam-lebam sisa tamparan tangan Derek Lynn masih belum sembuh benar. Sekarang sudah harus kembali menerima tamparan Randall Robinson, bahkan tidak cuma sekali. Arge, apa yang Papa sedang lakukan ini? Datang-datang langsung menampar aku. Apa salah aku, Pah? Protes Rudolf sambil memegangi pipinya yang berubah semakin tembem hingga mirip bakpao yang masih hangat. Kamu masih berani bertanya tentang kesalahan kamu? Dasar anak setan! Teriak Randall Robinson sambil tangannya mengayun ke depan muka Rudolf. Duh! Arge! Bangsat! Hidungku! Rudolf langsung berteriak kesakitan saat hidungnya kena bogem mentah Randall Robinson hingga mengucurkan darah. Berani kamu memaki Papa! Teriak Randall Robinson sambil kembali mengangkat tangannya. Papa, hentikan! Apa Papa ingin terkena stroke? Tiba-tiba saja terdengar teriakan Rebecca yang baru saja masuk ke dalam apartemen Rudolf. Begitu masuk apartemen, Rebecca mendengar suara ribut-ribut dari kamar Rudolf sehingga dia bergegas lari menuju sumber suara keributan tersebut. Saat melihat tangan Randall Robinson akan memukul Rudolf, tanpa pikir panjang Rebecca langsung memegang tangan Randall Robinson dengan sangat erat sambil mengingatkan sang papa. Kamu jangan ikut campur, Rebecca. Biarkan aku menghajar anak setan ini. Kalau perlu biar mampus kalian. Seru Randall Robinson sambil berusaha menarik tangannya agar terlepas dari pegangan Rebecca. Papa, sudahlah. Jika ada masalah, bisa dibicarakan dengan kepala dingin. Kalau Papa terus marah-marah dan emosi seperti ini, penyakit darah tinggi Papa bisa semakin parah. Apa Papa ingin pembuluh darah di otak Papa pecah? Seru Rebecca sengaja menakut-nakuti Randall Robinson karena dia sudah tidak dapat memikirkan cara lain lagi untuk menghentikan Randall yang terlihat masih terus bernafsu untuk menghajar Rudolf. Mengapa kamu malah menyumpahi Papa? Rebecca, apa kalian berdua memang sangat ingin melihat Papa mengalami stroke? Hah? Bentak Randall Robinson berbalik memarahi Rebecca. Bukan menyumpahi Papa. Aku cuma mengingatkan Papa. Sahut Rebecca sambil tetap memeluk lengan Randall. Rebecca merasa agak tenang karena emosi sang papa mulai teralihkan kepadanya. Kamu tidak tahu kesalahan fatal apa yang sudah dilakukan oleh Rudolf kali ini? Gerutu Randall Robinson. Dia benar-benar seperti berniat menantang aku untuk membuktikan ancaman aku, mencoret dia dari daftar ahli waris perusahaan milikku. Sambung Randall Robinson. Aku sama sekali tidak ada niat untuk menang. Diam kamu, bangsat! Potong Randall Robinson, kembali terpancing emosinya begitu mendengar suara Rudolf. Jangan bicara kalau tidak aku tanya. Bentak Randall Robinson. Rupanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Rudolf kali ini benar-benar telah membuat Randall Robinson marah besar. Ayo, Papa duduk dulu. Aku ambilkan obat.
ujar Rebecca yang telah berani melepaskan pegangan tangannya setelah melihat Randall Robinson mulai tenang dan mulai bisa menguasai amarahnya. Melihat papanya mau mengikuti permintaannya dan duduk dengan tenang di sofa yang ada di sudut kamar itu, Rebecca segera membuka tas kecil milik Randall yang berisi barang-barang pribadi Randall, termasuk di dalamnya obat-obatan. Rebecca segera mengambil satu butir obat hipertensi dan bergegas memberikan obat tersebut kepada sang papa berikut satu botol air mineral. Untung kamu keburu datang, Rebecca. Kalau tidak, mungkin papa sudah membunuh bocah tidak tahu diri itu. Gerutu Randall Robinson sambil memegangi kepalanya yang terasa pening dan seperti berdenyut-denyut. Pertanda tekanan darahnya sudah naik cukup tinggi, mungkin sudah di atas 200 jika diukur. Sebaiknya papa tenangkan diri dulu. Setelah itu ceritakan pada Rebecca apa yang telah dilakukan oleh Woodolf yang membuat papa sampai marah-marah seperti tadi. Tukas Rebecca yang terus berusaha untuk membuat batin Randall Robinson menjadi lebih tenang. Hampir 15 menit lebih suasana di dalam kamar Woodolf menjadi hening, sebelum akhirnya Randall Robinson tampak tidak sabar lagi untuk kembali membuka mulutnya dan memecahkan keheningan. Kamu tahu Rebecca, perbuatan Woodolf kali ini sudah sangat keterlaluan. Dia hampir saja membuat celaka cucuku Sean. Ucap Randall Robinson sambil menghela nafas panjang. Ekspresi wajah Randall Robinson yang tadinya mulai normal, terlihat kembali tegang dan kesal begitu dia teringat dengan perbuatan Woodolf. Membuat Sean celaka? Apa maksud papa? Papa pasti sedang bercanda kan? Tidak mungkin Woodolf akan mencelakai Sean, keponakannya sendiri. Sahut Rebecca yang tanpa sadar langsung berbicara tanpa henti karena terkejut dengan ucapan sang papa barusan. Papa serius Rebecca, dia benar-benar telah melampaui batas kali ini. Tukas Randall Robinson. Aku tidak ada niat seperti itu Rebecca, percayalah itu hanya. Diam, bangsat! Apa kamu tuli? Jangan bicara jika tidak aku tanya. Kalau kamu bicara lagi, hari ini juga kamu akan aku usir dari apartemen ini, nama kamu juga akan langsung aku hapus dari daftar ahli waris. Bentak Randall Robinson. Woodolf langsung terdiam dengan tubuh gemetaran saking takutnya setelah dia mendengar ancaman dari Randall Robinson barusan. Sebaiknya kamu diam dulu, Rudolf. Jangan membuat papa terpancing untuk marah-marah lagi. Biarkan papa menyelesaikan kalimatnya. Jangan kamu potong seperti tadi. Kau tegur Rebecca. Tanpa sepengetahuan papa, Rudolf telah menyewa tentara bayaran dari Afrika untuk menghadang helikopter yang membawa Brian dan Sean yang akan pergi ke Mortis untuk menemui Dr. Genius Eddie Lynch. Lanjut Randall Robinson. Sean bersama Brian? Gumam Rebecca tanpa sadar. Kamu dengar dulu penjelasan papa sampai selesai. Kau tegur sang papa. Baik, Pak, maaf. Sahut Rebecca cepat. Kamu tahu Rebecca? Meski Woodolf mengetahui jika Sean ada dalam satu helikopter bersama Brian, dia tetap memerintahkan para tentara bayaran itu untuk menembak jatuh helikopter itu. Sambung Randall Robinson. Rebecca tampak tercengang setelah mendengar kalimat yang baru saja diucapkan oleh papanya tersebut. Pa, papa serius dengan ucapan papa tadi? Tanya Rebecca dengan suara bergetar. Randall Robinson langsung saja menganggukkan kepalanya untuk menanggapi pertanyaan Rebecca tersebut. Apa benar kamu melakukan seperti yang baru saja dikatakan oleh papa, Woodolf? Tanya Rebecca sambil berjalan mendekati tempat tidur Woodolf. Aku tidak bermaksud seperti itu, Rebecca. Aku cuma ingin melenyapkan Brian. Sahut Woodolf masih mencoba untuk mengelak. Jangan berbelit-belit, Woodolf! Teriak Rebecca dengan suara keras. Aku tanya sekali lagi, apa benar kamu memberi perintah kepada para tentara bayaran itu untuk menembak jatuh helikopter itu? Padahal kamu tahu jika Sean juga ada di dalam helikopter itu? Ucap Rebecca. Aku... Plak! Plak! Arge! Terkutuk kamu, Rudolf. Sean itu keponakan kamu sendiri.
darah dagingku, putraku. Berani sekali kamu berniat untuk membunuh putraku. Paman macam apa kamu? Rudolf langsung berteriak kesakitan saat dua kali tangan Rebecca terayun ke arah wajahnya. Belum merasa puas setelah menampar Rudolf, Rebecca juga memaki-maki Rudolf kalang kabut. Sebagai seorang ibu, begitu mengetahui jika Sean hampir saja terbunuh di tangan pamannya sendiri, membuat Rebecca langsung berubah menjadi seperti singa betina yang sedang melindungi anaknya. Rebecca, tolong dengar dulu penjelasan aku. Ucap Rudolf dengan suara yang kurang begitu jelas karena bibirnya sudah membengkak akibat tamparan dan pukulan dari Randall Robinson, kemudian masih ditambah lagi dengan tamparan keras dari Rebecca. Penjelasan apa lagi? Sudah jelas kamu tidak peduli dengan keselamatan Sean. Aku tidak peduli lagi dengan semua penjelasan kamu, Rudolf. Dan aku juga sudah tidak peduli lagi dengan hukuman yang akan diberikan Papa kepada kamu. Sahut Rebecca sambil membalikkan badan dan kembali menghampiri Randall Robinson. Rebecca, tunggu. Dengar dulu penjelasanku. Teriak Rudolf semakin ketakutan. Rebecca terlihat cuek dan sama sekali tidak mau mempedulikan teriakan Rudolf. Rudolf awalnya berharap jika Rebecca akan mau membantu dia untuk menghadapi kemarahan sang papa. Tetapi saat melihat sikap Rebecca saat ini, semua harapannya musnah. Terserah papa, mau memberi hukuman apa sama dia, Rebecca tidak akan ikut campur lagi. Ucap Rebecca sambil berusaha keras menenangkan emosinya yang masih bergolak saat teringat jika Rudolf ingin membunuh Sean. Setelah mendengar ucapan Rebecca, Randall Robinson segera berdiri dari duduknya dan berjalan mendekati Rudolf. Mulai hari ini, kamu tidak boleh keluar dari apartemen ini sampai waktu yang akan aku tentukan kemudian. Semua fasilitas akan aku tarik, termasuk jatah bulanan kamu. Ujar Randall Robinson yang ternyata masih tidak tega untuk mengusir Rudolf dan mencoret namanya dari daftar ahli waris keluarga Robinson. Rudolf sedikit merasa lega saat dia mendengar hukuman yang diucapkan oleh Randall. Asal namanya tidak dicoret dari daftar ahli waris, Rudolf sudah merasa sangat beruntung. Selesai berbicara, dengan cepat Randall Robinson mengambil ponsel Rudolf yang tergeletak di nakas. Prak! Ponsel Rudolf langsung hancur berkeping-keping saat dengan sekuat tenaga Randall Robinson membanting ponsel tersebut ke lantai kamar. Rudolf yang dari tadi terus terdiam tanpa berani membantah ucapan Randall Robinson, langsung membelalakan matanya saat melihat ponsel mewahnya hancur tak berbentuk lagi. Ponselku! Gumam Rudolf dalam hati. Begitu melihat ponselnya hancur, Rudolf baru tersadar jika ternyata sang papa memang benar-benar akan memenjarakan dia di dalam apartemennya sendiri. Rudolf langsung merasa galau dan stres. Ayo, Pak, kita pergi saja. Tidak ada gunanya kita berlama-lama di sini. Ucap Rebecca yang terlihat masih sangat marah dan langsung berjalan keluar kamar tanpa mau menengok sedikit pun ke arah Rudolf. Sepertinya Rebecca benar-benar sudah sangat membenci Rudolf saat ini. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Randall Robinson segera mengikuti Rebecca keluar dari kamar Rudolf. Bab ke-444.